Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 6, teman-teman ya. Ini buku terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Isinya hampir sama dengan buku matematika SPS Erlangga ya. Ada beberapa soal yang sama persis angka-angkanya. Jadi teman-teman yang pakai SPS Erlangga bisa juga menyimak video ini ya. Saya mau bahas latihan ulangan pelajaran 3 paket 1. Ada di halaman 77 ya. Langsung aja, nomor 1, isilah dengan jawaban yang tepat. Titik pusat pada lingkaran di samping adalah titik O nih teman-teman ya. Titik pusatnya di sini ya. Lalu nomor 2, bagian lingkaran yang diwarnai disebut. Nah, ini yang diwarnain ini namanya tembereng. Masih ingat ya? Lalu nomor 3, panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah setengah kali panjang diameternya ya. Jari-jari itu hanya nih dari titik pusat sampai ke tepi ya. Tapi kalau diameter dari tepi ke tepi berarti panjang jari-jari lingkaran itu adalah setengah kali panjang diameternya. Lalu nomor 4, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat disebut tali busur ya. Dia garis lurus menghubungkan dua titik. Nah, contohnya gini nih. Ini ada titik, ini ada titik. Lalu dihubungkan oleh garis lurus tanpa melewati titik pusat. Titik pusat kan di sini. Garisnya tidak melewati titik pusat. Nah, maka ini namanya tali busur ya. Lalu nomor 5, perhatikan lingkaran-lingkaran berikut. Ada lingkaran A, B, C dan D ya. Garis AB yang merupakan diameter lingkaran ditunjukkan oleh gambar yang mana? Diameter gambar D teman-teman ya. Nih, ini namanya diameter karena dia menghubungkan dari tepi ke tepi dan melalui titik pusat ya. Syaratnya diameter itu melalui titik pusat. Ini enggak melalui titik pusat ya. Kalau enggak melalui titik pusat ini namanya apa tadi? Tali busur ya. Jadi yang ini, yang B dan C ini hanya tali busur. Kalau yang A ini enggak dari tepi ke tepi tapi cuma dari titik pusat ke tepi. Ini adalah jari-jari atau R ya. Yang diameter yang bagian D dari tepi ke tepi dan melewati titik pusat. Lalu nomor 6, bagian lingkaran yang diwarnai pada lingkaran di samping disebut. Nah, ini yang diwarna biru ini namanya juring teman-teman ya. Lanjut nomor 7, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, ini kita bahas di sini ya. Diketahui jari-jari 7 berarti R-nya 7 ya. Kelilingnya berapa? R7 berarti diameternya 2 kali 7 yaitu 14. Kalau diameter 14, cara mencari kelilingnya pi kali D. 22 per 7, pi-nya dikali D-nya 14. Lalu 7 dan 14 bisa dicoret sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Jadi yang kita kaliin tinggal 22 kali 2 aja, hasilnya 44 cm. Ini kelilingnya ya. Lanjut nomor 8, keliling lingkaran di samping adalah, nah di sini diketahui diameternya adalah 7. Kita diminta mencari kelilingnya. Diameter 7, maka untuk mencari kelilingnya adalah 22 per 7 dikali 7 ya, kali D. 7 dan 7 bisa dicoret, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Jadi 22 kali 1, 22 cm. Ini kelilingnya, mudah sekali ya. Lalu nomor 9, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, nah diketahui R-nya 21. Nah, untuk mencari keliling kan pakai D ya. Jadi kita harus cari dulu D-nya. D itu 2 kali R berarti 2 kali 21. Hasilnya adalah 42 cm. Maka kelilingnya pi kali D, 22 per 7 dikali D-nya 42. 7 dan 42 bisa dicoret, sama-sama bagi 7. 7 bagi 7, 1. 42 bagi 7, 6. Jadi 22 kali 6, 132 cm kelilingnya. Next, nomor 10. Luas sebuah lingkaran yang memiliki diameter 140 cm adalah, nah ini diketahui diameter, kita diminta mencari luasnya.
Kita lihat diameternya 140, berarti jari-jarinya, karena rumus luas itu pakai R ya, pakai jari-jari, berarti kita cari dulu R-nya. R itu D dibagi 2, 140 dibagi 2 sama dengan 70 cm. Maka L-nya pi kali R kali R. Pi-nya kita pakai 22/7 ya, karena R-nya bisa dibagi 7. 22/7 kali 70 kali 70. Nah, 7 dengan 70 bisa dicoret, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 70 bagi 7, 10. Jadi yang kita hitung 22 kali 10 kali 70. Hasilnya adalah 15.400 cm persegi ya. Lanjut nomor 11. Luas lingkaran yang memiliki jari-jari 30 cm adalah, di sini kita diminta memakai pi 3,14 ya. Jari-jarinya 30, pi-nya 3,14. Kita lihat R30, pi-nya 3,14, berarti untuk mencari luas 3,14 kali 30 kali 30. Hasilnya 2826 cm persegi. Ini teman-teman ya. Next nomor 12. Diameter sebuah roda adalah 42 cm. Luas permukaan roda tersebut adalah, di sini diketahui diameternya 42 dan kita diminta mencari luasnya. Diameter 42, berarti untuk cari luas tuh pakai R ya, harus cari dulu R-nya. R itu D dibagi 2, jadi 42 dibagi 2. Hasilnya 21 cm, ini R-nya. Lalu untuk mencari L, berarti karena R-nya bisa dibagi 7, kita pakai pi-nya yang 22/7 ya, dikali 21 dikali 21. Lalu 7 dan 21 kita bisa coret, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Nah, jadi kita tinggal hitung 22 kali 3 kali 21. Hasilnya 1386 cm persegi, ini luasnya. Lanjut nomor 13. Diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 314 cm. Jika pi sama dengan 3,14, luas lingkaran tersebut adalah, nah di sini diketahui kelilingnya 314 dan pi 3,14, kita diminta mencari luasnya. Oke, kita lihat K 314. Nah, untuk mencari luas itu harus tahu R ya. Untuk tahu R kita cari dulu D-nya ya, karena rumus keliling itu pi kali D. Jadi D dulu yang kita cari. Untuk mencari D itu K dibagi pi. Jadi 314 dibagi 3,14. Hasilnya adalah 100 cm. Nah, D-nya 100 cm, maka R-nya itu D dibagi 2, 100 dibagi 2, jadi 50 cm. Kalau udah ketahuan nih R-nya 50 cm, baru kita cari luasnya. Luas itu pi kali R kali R, 3,14 kali 50 kali 50. Hasilnya adalah 7.850 cm persegi. Next, nomor 14. Sebuah permukaan meja mempunyai luas 1256 cm persegi. Keliling dari permukaan meja tersebut adalah, nah di sini diketahui luasnya dan kita diminta mencari kelilingnya dengan pi 3,14. Lihat. Luasnya 1256, maka kita cari dulu R kuadratnya ya. R kuadrat berarti 1256 luas dibagi pi dibagi 3,14. Hasilnya adalah 400. Kalau R kuadrat 400 berarti R-nya adalah akar dari 400 sama dengan 20. Kalau sudah ketahuan R-nya 20 berarti bisa dicari D-nya. D itu 2 kali R, 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, D-nya 40 berarti kelilingnya pi kali D 3,14 dikali 40. Hasilnya 125,6 cm. Lanjut ya, nomor 15. Sebuah taman berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran seperti pada gambar berikut. Nah, ini setengah lingkaran dengan jari-jari 28 ya. Keliling dan luas taman tersebut berturut-turut adalah, oke kita lihat. Dengan jari-jari 28, berarti D-nya 2 dikali 28, yaitu 56 meter. Nah, untuk mencari keliling, karena ini cuma setengah lingkaran ya, jadi kita cari keliling setengah lingkaran dulu. Jadi 1/2 dikali 22/7 dikali D-nya 56.
Nah, 2 dan 22 kita bisa coret sama-sama bagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. 7 dan 56 juga kita bisa coret sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 56 bagi 7 8. Jadi 11 kali 8 hasilnya 88 meter. Nah, keliling 88 meter tuh yang ini aja, yang garis tengah lingkaran ini aja ya. Nah, kalau keliling total itu perlu ditambahkan dengan garis ini. Nah, ini tadi karena jari-jarinya 28, berarti diameternya ini 28 tambah 28 ya. Nih dari sini ke sini nih 50. Nah, maka keliling total itu 88 sebelah sini ditambah 56 sebelah sini. Jadi totalnya 144 meter. Nah, untuk luasnya cukup cari luas tengah lingkaran aja. Berarti setengah dikali 22/7 dikali R-nya 28 dikali 28. 2 dan 22 bisa dicoret. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. Lalu 7 dan 28 bisa dicoret. 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 4. Jadi 11 kali 4 kali 28 hasilnya 1232 meter persegi. Udah selesai bagian A, langsung kita lanjut bagian B ya. Nomor 1, di sebuah ruang tamu terdapat hiasan dinding yang berbentuk lingkaran. Jika panjang diameter hiasan tersebut adalah 28 cm, berapa luas hiasan dinding tersebut? Di sini diketahui D ya, D 28, kita diminta mencari luasnya. Kita lihat D 28 berarti untuk cari luas harus pakai R ya. Kita cari R-nya. R itu D dibagi 2. 28 bagi 2 sama dengan 14 cm. Lalu luas sama dengan pi kali R kali R. 22/7 kali R-nya 14 kali 14. 7 dan 14 kita bisa coret sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Jadi kita hitung 22 kali 2 kali 14. Hasilnya 616 cm persegi. Ini luas hiasan dinding tadi ya. Lanjut nomor 2. Bayu memiliki sebuah sepeda. Roda sepeda tersebut memiliki jari-jari 35 cm. Jika Bayu mengendarai sepeda dan roda sepeda berputar sebanyak 1000 kali, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Bayu? Oke, kita lihat ya. Diketahui tadi jari-jari sepedanya 35 ya, berarti diameternya 2 dikali 35 sama dengan 70 cm. Ini D-nya. Lalu kita cari kelilingnya. Keliling itu pi kali D. 22/7 dikali 70. 7 dan 70 kita bisa coret sama-sama bagi 7 ya. 7 bagi 7 1, 70 bagi 7 10. Jadi 22 kali 10 sama dengan 220 cm. Ini keliling rodanya. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh karena 1000 kali di kayu berarti 1000 dikali 220 cm. 1000 dikali 220 hasilnya 220.000. Cara mudahnya teman-teman tinggal kaliin aja. 1 kali 22 22. Lalu tambahkan nolnya, totalnya 1 2 3 4. 1 2 3 4 gitu ya. Nah, ini baru 220.000 cm, dimintanya dalam kilometer. Cm untuk jadi kilometer itu dibagi 100.000 ya. Jadi hasilnya adalah 2,2 kilometer ya. Atau kita bisa hitungnya kayak gini nih, maju 5 langkah. Komahnya maju 5 langkah. Kita anggap komahnya paling belakang sini. Maju 5 langkah kayak gini. 1 2 3 4 5. Nah, berarti letak komahnya di sini. Karena jarak dari KM ke CM tuh 5 tangga ya. Jadi nah, kalau dari CM ke KM itu maju 5 langkah di sini. Jadi 2,2 km. Lanjut ya, nomor 3. Permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan diameter 60 cm. Di atas meja diletakkan taplak bentuk persegi dengan panjang sisi 45 cm. Berapa cm persegi luas permukaan meja yang tidak ditutup taplak? Oke, kita cari dulu luas permukaan mejanya ya. Kalau diameter 60 berarti R-nya 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm. Ini R meja ya. Maka luas meja pi kali R kali R. 3,14 kali 30 kali 30. Hasilnya
2826 cm persegi. Lalu kita cari luas taplak, karena dia berbentuk persegi berarti luasnya sisi kali sisi, 45 kali 45, hasilnya 2025 cm persegi. Jadi luas meja yang tidak tertutup taplak itu luas meja dikurangin luas taplak, 2826 dikurang 2025, hasilnya adalah 801 cm persegi ya. Next, nomor 4. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran seperti gambar di samping. Jika Dimas berlari mengelilingi taman sebanyak 2 kali, berapa meter panjang lintasan yang telah dilalui Dimas ya? Ini lapangannya jari-jarinya 35 meter, R-nya 35 ya, berarti D-nya, D itu 2 kali R, 2 kali 35 sama dengan 70 meter. Lalu kita cari kelilingnya. K sama dengan pi kali D, 22 per 7 dikali 70. 7 dan 70 kita bisa coret, sama-sama dibagi 7 ya. 7 bagi 7, 1, 70 bagi 7, 10. Jadi 22 kali 10, 220 meter. Ini baru keliling lapangannya. Nah, untuk menghitung lintasan dilalui, karena dia 2 kali kelilingnya, berarti dikali 2 ya. 2 kali 220, hasilnya adalah 440 meter. Yuk, yang terakhir, nomor 5. Sebuah taman bunga berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 70 meter. Di sekeliling taman diletakkan kursi dengan jarak antar kursi 20 meter. Pertanyaannya, berapa banyak kursi yang diperlukan dan berapa biaya pembuatan setiap? Dan jika biaya pembuatan setiap kursi adalah Rp175.000, berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk seluruh kursi di taman? Oke, jadi untuk cari berapa banyak kursi, ini kita cari kelilingnya taman dulu ya. Oke, diameternya 70 meter, maka kelilingnya adalah 22 per 7 dikali 70. 7 dan 70 kita bisa coret, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 70 bagi 7, 10. Jadi 22 kali 10 sama dengan 220 meter. Ini keliling taman. Nah, untuk menghitung kursi yang diperlukan, karena jaraknya itu 20 meter setiap kursi, maka 220 dibagi 20, jadi hasilnya adalah 11 kursi. Nah, biaya yang perlu dikeluarkan berarti jumlah kursi dikali harga pembuatan setiap kursi ya, 11 dikali 175.000, hasilnya adalah Rp1.925.000. Oke, udah selesai ya pembahasan kita latihan ulangan pelajaran 3 yang paket 1. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bye-bye.